Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Mari kita membahas beberapa analisa saham hari ini, di mana IHSG kembali melemah. Lalu bagaimana potensi ke depannya? IHSG membara. Kapan waktunya serok Big Bang? Nah, tentu sesuai dengan historicalnya berdasarkan seasonality IHSG selama beberapa waktu September selalu ditutup dengan merah. Begitu pula kali ini September kita ditutup dengan candle merah, melemah 1,86% IHSG. Meskipun di awal minggu IHSG cukup kuat, namun pada akhirnya candle kita ditutup dengan candle merah. Nah, ini IHSG di awal-awal September, dari 2 September naik cukup signifikan, kemudian akhirnya ditutup dengan candle merah secara bulanannya. Nah, ini tutup dengan candle merah. Sempat menguat, namun akhirnya koreksi. Nah, jika secara money seperti ini, terlihat bahwa akan dimungkinkan terjadi koreksi lagi. Meskipun secara foreign sudah mulai ada pembelian di saham-saham Indonesia, namun koreksi wajar perlu terjadi bagi para buyer untuk bisa mendapatkan harga murah, mendapatkan barang di harga murah. Saat ini IHSG tepat pada MA 50-nya. Kemungkinan akan ada pantulan besok di hari Selasa atau Rabu. Kemungkinan besok karena pas MA 50 pantulan sedikit, hijau sedikit kemungkinan, kemudian akan kembali melanjutkan koreksi. Ini justru bisa menjadi peluang bagi sobat trader yang punya cash dan ingin masuk di beberapa emiten Big Bang khususnya yang sudah menguat beberapa waktu lalu, akan menjadi peluang yang bagus ketika mereka koreksi dan bisa mulai cicil beli. Jangan langsung serok habis karena kemungkinan masih akan ada koreksi. Target berikutnya IHSG supportnya di 7.460-an. Selanjutnya kita akan membahas saham Cleo sesuai dengan permintaan sobat trader yang ada di kolom komentar. Nah, bagi sobat trader yang emitennya ingin dibahas lebih lanjut oleh Joy Trader, silahkan tulis di kolom komentar. Kita akan bahas di video berikutnya. Cleo, langsung kita lihat secara weekly-nya cukup bagus. Kuat di MA 20, secara bandarmologi ada small akumulasi meskipun ada net foreign sale pada hari ini sekitar 400 juta. Namun ini hal yang wajar sebab memang gagal break resist di sekitar 1400 sehingga ada koreksi-koreksi wajar. Untuk besok Selasa Rabu kemungkinan akan ada koreksi-koreksi wajar. Harapannya memang seperti itu untuk kemudian siap-siap bisa menembus resistnya yang kuat di 1400. Untuk sobat trader yang sudah punya Cleo dari harga 1100-an bisa di hold. Jika ingin take profit ini boleh karena sudah dekat dengan resist. Kalau ingin di hold jangka menengah panjang juga sangat bagus, masih melanjutkan uptrend dan foreign terus akumulasi. Ada akumulasi foreign di sekitar harga 1100-an. Kalau kita coba lihat foreign dari tanggal 28 Agustus. Kita coba lihat akumulasi dari tanggal 28 Agustus.
28 Agustus. Ya, small akumulasi. Namun secara bandarmologinya jelas bagus. XL, PD, XC yang jualan di saham Clio ini. Sedangkan ada RX dan AK. Average-nya RX di 1343. Wow, bagus sekali berarti ini. Harga hari ini di 1345. Harga hari ini 1345 berarti dekat dengan top buyer RX. Dan AK ada di harga 1218. Nah, maka bagi sobat trader yang belum punya Clio, sekiranya ada koreksi-koreksi, bisa entry di sekitar 1300-an. Untuk swing pendek bisa support 1300, kemudian jual di sekitar 1380-an. Saham Clio ini biasanya kalau dibuka dengan candle merah, maka dia akan ditutup dengan candle hijau. Kalau dibuka dengan candle hijau, diangkat dulu, biasanya dia akan ditutup dengan candle merah. Maka perhatikan pergerakannya bagi yang ingin trading jangka pendek. Untuk jangka menengah, bisa tunggu support 1300 atau 1260-an. Jika koreksi ke EMA 20, bisa untuk jadi area entry. Kita lihat di sini banyak asing yang masuk di saham Clio dan sudah punya harga bawah. Kemungkinan memang akan ada koreksi-koreksi untuk para buyer yang sudah punya harga bawah, profit taking terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang sudah punya, untuk jangka pendek sih bisa di profit taking dari harga bawah. Jangka menengah panjang bisa lanjut uptrend ini sepertinya. Dimungkinkan akan melanjutkan uptrendnya, akan mencetak all time high berikutnya. Kalau yang ingin coba buy on breakout, tentu buy on breakout jika break 1400 atau 1430. Kalau seperti ini kemungkinan akan membuat cup and handle, meskipun tidak langsung, mungkin akan ada beberapa percobaan untuk bisa break 1400 seperti di saham TINS yang beberapa kali gagal break resistnya. Namun ketika sudah berhasil break, karakternya saham Clio ini akan langsung uptrend untuk beberapa waktu yang sangat cepat. Itu bagi sobat trader yang minta dibahas saham Clio-nya, selamat, sudah kami bahas. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, bisa ditanyakan di kolom komentar. Selanjutnya kita bahas BBCA. BBCA hari ini koreksi cukup dalam, 2%-an, dan open ditutup gap down 3%, 3,05%. Di akhir sesi turun, langsung turun 3%, closing di 1325. Dan ada net foreign sale cukup besar, 600 miliar, terjadi big distribusi. Ya, jelas terlihat di broker summary-nya, asing jualan. Asing jualan, hanya BK yang nampung, selain domestik yang lain. Maka untuk BCA, kemungkinan ini masih akan ada koreksi-koreksi ke depannya. Support berikutnya di sekitar 10.100-an. 10.100-an. Kalau ada pantulan sesaat, karena ini juga pas di MA50. MA50 akan koreksi wajar 10.100. Tentu foreign ingin profit taking dan memang volume hari ini cukup besar. Foreign juga jualan. Maka bagi sobat trader yang ingin mulai serok di saham BBCA, mungkin tidak sekarang karena foreign jualan cukup masif. Setelah beberapa waktu foreign hanya jualan sedikit, hari ini jualannya cukup masif, dimungkinkan akan ada jualan foreign berikutnya, bisa ke 10.100, bahkan mungkin bisa ke 9.900-an.
wait and see terlebih dahulu. Tentu jangan segera serok untuk BBCA. Begitu pula dengan BMRI. Hari ini foreign kembali jualan, big distribusi 300 miliar. Sudah jelas breakdown MA50. Begitu pula BBCA, ini bentar lagi jelas breakdown MA50. Maka wait terlebih dahulu untuk saham-saham Big Bang termasuk BMRI yang sudah beberapa hari foreign jualan. Namun jualannya mulai mereda. Support berikutnya ada di 6.700. Jika break 6.700 kembali menyentuh MA200-nya. Ketika menyentuh MA200 kemungkinan akan ada pantulan-pantulan dan bisa reversal kembali untuk saham BMRI. Selanjutnya BBNI. BBNI hari ini juga pas berada di MA50. Namun ada small akumulasi di saham BBNI. Sedikit anomali berbeda dengan saham-saham Big Bang yang lain, BBCA dan BMRI. BBNI hari ini ada sedikit akumulasi dan foreign justru mulai masuk di saham BBNI sebesar 10 miliar. Dari beberapa saham Big Bang, yang paling menarik adalah BBNI. Meskipun gerakannya biasanya lambat, namun hari ini cukup bagus. Jika ingin mulai serok, bisa serok masuk di saham BBNI. Foreign sudah mulai masuk, RSI stokastiknya akan golden cross, dan ada small akumulasi. Sudah dekat dengan MA200. Berbeda dengan BMRI yang masih jauh dengan MA200, BBCA yang juga masih jauh dengan MA200. Masih kemungkinan akan mendekati ke MA200-nya. BBNI pas MA200 kemungkinan kalau koreksi-koreksi ya sampai 5.200-an itu akan menjadi support kuat bagi BBNI. Kemungkinan besok akan terjadi pantulan untuk BBNI. Begitu pula BBRI. Kita juga bahas BBRI. Sekalian. BBRI hari ini masih big distribusi, foreign jualan sebesar 1 triliun. Kembali besar. Padahal di tanggal 27 September sempat ditutup dengan candle hijau dan foreign jualannya sedikit. Ternyata hari ini jualannya kembali masif 1,2 triliun. Sudah breakdown MA50. Maka wait and see terlebih dahulu untuk saham BRI sesuai dengan prediksi kami akan menguji 4.800-nya dan sebentar lagi sudah akan mencapai 4.800. Jika 4.800 di break, maka akan menguji support di 4.600. 4.600 kemungkinan akan menjadi support kuat untuk BBRI. Mengingat ada sentimen suku bunga dan rupiah yang menguat. Meskipun begitu, kalau melihat jualannya foreign, ini juga perlu diwaspadai. Bisa saja melanjutkan tren turun sampai ke support yang dulu 4.300-an. Maka jangan terburu-buru untuk masuk di saham BBRI. Kalau foreign sudah mulai masuk, sudah mulai terjadi reversal, baru bisa untuk mulai buy. Jangan menangkap pisau jatuh. Selanjutnya ESA. ESA sesuai dengan prediksi Joy Trader masih belum mampu untuk breakout resist di 900. Nah, kita prediksi akan mencoba untuk membuat cup and handle. Maka kalau ada koreksi-koreksi wajar dan secara bandarmologi cukup bagus ada big akumulasi meskipun belum benar-benar berhasil break 900. Kemungkinan kalau ada koreksi-koreksi di 850-an bisa jadi area untuk average up yang sudah punya harga bawah atau bisa untuk area entry bagi yang belum punya. Kalau berhasil breakout bisa buy on breakout jika memang terjadi true breakout dan tetap berada di atas harga 900. Untuk saham ESA masih bisa dipantau. Bagi teman-teman yang masih punya di bawah ingin hold untuk sampai breakout,
silahkan, potensinya cukup besar untuk bisa breakout bagi ESA. Volumenya terus meningkat di saham ESA. Selanjutnya Tekim. Tekim hari ini menguat, ada small akumulasi, sudah berhasil break MA 200. Meskipun candlenya kurang bagus, namun volume cukup besar. Di sisi lain, ada net foreign sale. Ternyata yang beli domestik. Namun secara volume cukup bagus, kemungkinan akan melanjutkan penguatan untuk saham Tekim ke depannya. Begitu pula dengan INKP. INKP ini yang secara bandarmologi lebih bagus. INKP secara bandarmologi lebih bagus, terjadi peak akumulasi. Biasanya gerakannya berbarengan, mirip-mirip. Dan hari ini volume cukup bagus, meskipun candlenya kurang bagus karena terseret IHSG yang merah. Namun foreign sudah mulai masuk di INKP 36 miliar. Secara bandarmologi lebih bagus INKP, namun secara risk reward-nya lebih bagus Tekim. Sudah akan membentuk inverse head and shoulder. Jika berhasil breakout 7.600, akan melanjutkan tren positifnya kembali uptrend untuk saham Tekim. Bisa dipantau Tekim dan INKP. Nah, selanjutnya kita bahas berita. Emiten Lo Keng Hong turun 51, laba emiten Lo Keng Hong ABMM turun 51,6%. Dan ternyata hari ini koreksi cukup dalam ABMM. Ini kita bahas bagi sobat trader yang punya ABMM atau ingin masuk di ABMM, mengingat koreksinya cukup dalam dan sudah mendekati supportnya, namun wait and see terlebih dahulu. Ada big distribusi, foreign jualan sebesar 20 miliar. Wait and see terlebih dahulu untuk ABMM. Jangan terburu-buru masuk. Kemungkinan akan koreksi menyentuh MA 50 4.100. Ketika terjadi pantulan di MA 50 4.100-an, bisa untuk jadi area entry. Disclaimer on, keputusan jual beli ada masing-masing. Bagi sobat trader yang ingin dibahas sahamnya, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.